Bisa kita sebut juga dalam mean. Halo teman-teman semuanya. Nah, untuk rumus dari mean 29 itu untuk data tunggal. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rian Ilham dari kelas 11 TAFIS 1 dan di sini saya sebagai editor dari grup presentasi matematika grup 1. Halo, nama saya Vika Hetlon Nugraha, saya pemateri bagian definisi. Perkenalkan, nama saya Mutiara Alfatrisa sebagai pemateri contoh dari mean data berkelompok. Perkenalkan, nama saya Dandi Alfiana dari kelas 11 TAFIS 1. Nama saya Gilang Ramadhani. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 itu akan mempresentasikan tentang mean. Mungkin teman-teman ini bertanya, apa itu mean? Atau mungkin gunanya mean itu apa sih? Dan itu akan dijelaskan oleh teman-teman kita yang ada di slide selanjutnya. Rata-rata bisa kita sebut juga dalam mean. Rata-rata atau mean adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Nah, rata-rata mean dilambangkan dengan simbol X bar. Mean diperoleh dengan menjumlahkan seluruh jumlah nilai data individu, kemudian membaginya dengan jumlah total individu atau data tersebut. Ini adalah ukuran tendensi sentral yang paling sering digunakan. Kita bisa menghitung nilai rata-rata atau mean dari data tunggal dan data tunggal berkelompok atau berfrekuensi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang data tunggal. Nah, apa sih data tunggal itu? Data tunggal merupakan urutan data yang data tersebut tidak memiliki frekuensi. Nah, sebagai contoh, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan saya itu ada data dengan urutan angka yaitu 8426329. Itu untuk data tunggal dengan ganjil atau dengan banyaknya itu dengan ganjil. Nah, yang kedua itu ada data tunggal genap. Contohnya sebagai berikut, ada 537816. Ini merupakan data tunggal genap. Nah, jadi ini merupakan contoh data tunggal genap dan ganjil. Kalau ganjil itu banyaknya itu adalah ganjil, sedang genap itu banyaknya itu adalah genap. Nah, selanjutnya yang saya bahas itu terkait rumus dari data tunggal, khususnya mean. Nah, jadi mean itu apa sih? Mean itu merupakan rata-rata dari seluruh data. Ya. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya cuma simpel, yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Sebagai contoh, teman-teman bisa lihat, kita mungkin ambil lagi data yang tadi. Oke, di sini sudah ada sebuah angka yang tadi yaitu 537816. Nah, kita akan mencari nih nilai meannya itu berapa. Nah, sebagai tadi yang sudah saya sampaikan bahwa rumusnya itu jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, untuk banyaknya data itu mungkin sudah kita ketahui ya bahwa ada sebanyak 6 buah data. Oke, selanjutnya kita akan mencari nih jumlah data. Nah, untuk mencari jumlah data ini cukup simpel saja. Teman-teman bisa menjumlahkan dari data-data yang ada di sini. Yaitu kita bisa tambahkan 5 tambah 3 tambah 7 tambah 8 tambah 1 tambah 6. Nah, jika kita jumlahkan, hasilnya kita akan dapatkan 30. Nah, kita bisa hitung 30 dibagi 6 itu sama dengan 5. Nah, jadi mean dari data ini adalah 5. Oke. Baik, mungkin itu saja. Ramadhani. Nah, untuk rumus dari mean data berkelompok yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Untuk keterangannya yaitu X bar adalah rata-rata, sigma adalah jumlah keseluruhan, dan FI sama dengan frekuensi, serta XI adalah nilai tengah. Jadi intinya, mean data berkelompok itu dihitung dengan rumus jumlah hasil perkalian frekuensi atau FI dan nilai tengah XI dibagi total frekuensi. Di sini, aku akan membahas contoh soal mean data berkelompok.
Untuk data berkelompok ini, kita memiliki 5 kelas. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, dan kelas kelima. Untuk langkah awal atau langkah pertama mencari mean data berkelompok ini, kita harus mencari dulu nilai tengahnya. Nilai tengah dari setiap kelas. Nah, nilai tengah itu didapat dari menjumlahkan batas bawah dengan batas atasnya dibagi 2. Jika kalian perhatikan, pada tabel nilai, di sana terdapat 2 angka. Angka yang pertama itu adalah yang ada di sebelah kiri, itu adalah batas bawahnya, lalu yang di sebelah kanan itu adalah batas atasnya. Seperti contoh, 2 ditambah 6 adalah 8, 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi, 4 adalah nilai tengah untuk kelas pertama. Untuk kelas kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kalian bisa menjumlahkannya dari nilai tengah dari kelas pertama. Kelas pertama itu kan nilai tengahnya 4. Jadi, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Untuk kelas berikutnya juga bisa seperti itu, atau bisa menggunakan cara yang sebelumnya, yaitu menjumlahkan lalu dibagi, atau hanya dijumlahkan dengan angka 5. Lalu untuk langkah keduanya itu, kita harus mengalihkan frekuensi dengan nilai tengahnya. Contohnya seperti frekuensi kelas pertama itu kan 2, lalu nilai tengahnya itu 4. Jadi 2 dikali 4 itu adalah 8. Nah, untuk kelas berikutnya juga sama seperti itu. Jadi dikali, jadi jumlahnya segitu. Setelah mengalihkan semua frekuensi dari kelas 1 sampai kelas 5, kita harus menjumlahkan dari hasil perkalian tersebut dari kelas 1 sampai kelas 5. Dan hasilnya didapat 335. Untuk frekuensinya juga kita perlu menjumlahkannya dari kelas 1 sampai kelas 5. Mendapatkan sigma F sama dengan 20. Setelah kita mendapatkan angka tersebut, kita bisa memasukkannya ke dalam rumus. Rumusnya kan X bar sama dengan sigma F dikali X per sigma F. Berarti X bar sama dengan 335 dibagi 20 sama dengan 16,75. Sekian pembahasan contoh soal mean data berkelompok. Oke teman-teman, terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah menonton dan juga sudah mendengarkan hasil dari presentasi kami, dan juga kami serahkan tugas ini kepada guru matematika kami, yaitu Ibu Risma. Terima kasih pada Bu Risma yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk membuat video ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.